Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvanda Tanjung. Saya akan membawakan pemaparan materi saya terkait credit scoring analytics for credit card product using logistic regression algorithm. Uh, Project ini merupakan pemenuhan untuk tugas dari kelas credit scoring untuk sekolah data payment itu. Oke, saya akan masuk. Jadi untuk background kasusnya di sini adalah untuk perusahaan perbankan bernama Amara Bank ini membutuhkan uh, sustainable pertumbuhan dan stabilitas di banking industri, di mana mereka memerlukan strategi pivot untuk mengakses terkait dengan credit scoring mereka. Jadi di sini mereka akan menggunakan credit scoring, menggunakan logistic regression, di mana nanti diharapkan dengan menggunakan logistic regression tersebut nanti didapatkan skema dari credit scoring yang sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder dan sesuai dengan objektif yang ada. Kita sekarang masuk ke bisnis konteksnya. Jadi tadi untuk Bank Amara sendiri setelah mendapatkan demand yang cukup dynamic dan kompetitif eh, dibandingkan dengan eh, saingan-saingan lainnya di landscape financial service seperti itu. Dan kondisinya digitalisasi juga terus berkembang di sektor perbankan, di mana diperlukan juga seamless credit card service, di mana nanti di sini yang cukup banyak sudah beredar seperti sekalian credit card, ada juga komplementerinya seperti ada pay later dan juga berbagai macam produk-produk services yang bisa menggurus pangsa pasar dari credit card produk tersebut. Jadi di sini diharapkan Amara Bank Credit Card produk ini dari divisinya bisa memaintain balance dari kredit secara aman dan juga menghindarkan dari risiko baik itu dari risiko terhadap customer dan dari internal Bank Amara sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bisnis objektifnya. Jadi di sini kita bagi menjadi beberapa main objektif. Yang pertama adalah untuk meminimalkan NPL, non-performing loan, dan PT ratio, di mana divisi dari credit card Bank Amara sendiri berkomitmen untuk menurunkan bad debt ratio dari portofolionya dengan mengimplementasikan robust credit scoring model ya. Di mana di sini ada beberapa matriks yang ingin di-achieve. Jadi yang pertama ada penurunan dari NPL paling tidak 15% pada tahun pertama dan juga penurunan bad debt ratio minimum 10% dari 2 tahun setelah pengimplementasian uh, scorecard tersebut seperti itu. Lalu yang kedua adalah peningkatan approval rate dan market share. Jadi di sini divisi ingin untuk meningkatkan market share-nya. Jadi dia berusaha untuk mengenerate insight di mana eh, bagaimana cara mendapatkan credit scoring yang streamline dan profile prosesnya juga cukup reliable seperti itu dan didapatkan juga credit worthiness dari aplikan itu secara mudah seperti itu. Jadi diharapkan hal tersebut bisa meningkatkan market share dan juga meningkatkan kemampuan bersaing dari Bank Amara sendiri terhadap industri lainnya, pemain industri lainnya seperti itu. Sedangkan matriks yang ingin dicapai di sini adalah eh, terdapat kenaikan dari approval rate terhadap kredit card yaitu sebesar 20% di eh, 6 bulan pertama setelah deployment dari credit scoring modelnya dan juga ekspansi dari market share hingga 8% ya di tahun pertama setelah pengadopsi. Lalu poin ketiga adalah transisi dari manual lending ke scorecard. Jadi diharapkan dengan adanya scorecard menggunakan machine learning logistic regression ini diharapkan bisa meningkatkan konsistensi dari decision making oleh terutama risk officer ya yang nanti akan mengaudit atau menilai, mengecek dari pengajuan dari credit card tersebut
di mana nanti dari proses otomasinya itu bisa mengurangi kerja-kerja manual sehingga didapatkan pendekatan data driven untuk mempermudah pekerjaan dari eh, risk officer dan tim lainnya seperti itu. Ini merupakan matriks yang ingin dicapai, yaitu reduction average time untuk approval hingga 30% dan implementasi credit scoring model paling tidak 90% untuk mengevaluasi seluruh pengajuan dari kredit card tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah di deliverable-nya, ada beberapa poin, yaitu ada customized credit scoring model, di mana diharapkan uh, ini bisa sesuai dengan kebutuhan dari produk credit card di Bank Amaras. Selanjutnya di performance evaluation framework, di mana diharapkan terdapat evaluasi yang robust terhadap performance dan dapat termonitoring secara efektif untuk prediksi dari kredit risknya seperti itu. Lalu ada implementasi strategi dan training program, terutama ini untuk nanti yang menggunakan stakeholder yang nanti akan berkaitan dengan kredit card produk tersebut, seperti analis, underwriter, dan decision maker-nya. Lalu change management plan, di mana ini diharapkan terdapat perpindahan yang baik, seamless antara kondisi manual dan kondisi penggunaan otomatis scorecard. Lalu yang selanjutnya adalah compliance document and regulatory, di mana diharapkan dengan adanya scorecard ini tetap bisa menjunjung tinggi sesuai dengan guidance yang ada di regulator dan juga data privasi sudah terstandarkan sehingga nanti credit scoring modelnya itu tidak berbahaya bagi atau mengancam privasi data dari para customer seperti itu. Lalu ini untuk Bank Amara sendiri menggunakan data-data dari customer, di mana terdapat beberapa fitur yang digunakan seperti umur, pekerjaan, annual income, lalu monthly base salary, ada juga jumlah akun bank, jumlah kartu kredit, interest rate, jumlah loan, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca sesuai dengan yang ada di Kaggle seperti itu. Lalu selanjutnya untuk poin ketiga adalah scorecard development. Untuk mendevelop scorecard ini terdapat beberapa key komponen yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah data acquisition. Yang pertama untuk data acquisition sendiri menggunakan application form, di mana didapatkan dari primary resource customer yang di sana kita bisa mengcapture data-data seperti personal detail, employment history, income, dan data-data relevansi lainnya terhadap informasi finansial seperti itu. Lalu yang kedua bisa didapatkan juga dari kredit bureau, di mana informasi ini uh, berisi berbagai macam ya dari external source, termasuk dari SWIC, BI checking, terus PPI checking juga, dan resource ini cukup komprehensif ya. Lalu selanjutnya adalah internal system, behavioral data, di mana ini didapatkan dari data internal aplikan-aplikan Bank Amara. Lalu selanjutnya dari performance data, di mana data ini didapatkan dari pengajuan aplikasi, di mana ini merupakan seperti ada payment history, lalu ada default, frekuensi pembayaran yang telat, dan lain-lain. Selanjutnya poin good and bad definition. Jadi kita di sini membutuh untuk mendefinisikan terlebih dahulu good dan bad customer itu seperti apa. Jadi untuk uh, ini kita perlu melakukan observation dan exclude terlebih dahulu. Lalu kita definisikan yang reject. Reject itu di mana aplikasi itu tidak terpilih uh, terhadap kredit approval-nya seperti itu. Lalu untuk kedua ada juga status not taken up, di mana aplikan sendiri tidak berhasil untuk mendapatkan uh, pinjaman ya, walaupun secara pihak bank sendiri sudah mengapprove seperti itu. Lalu selanjutnya ada mutual accept, di mana aplikannya sendiri mengaccept dan menggunakan jasa dari credit facility tersebut.
Lalu untuk outcome performance statusnya untuk yang good, di mana outcome-nya pembayarannya sesuai dengan jangka waktunya, dan juga untuk yang bed sendiri uh, outcome-nya di mana terdapat default, delinquency atau tidak sesuai dengan term yang sudah disepakati dengan pihak bank seperti itu. Lalu ada indeterminate di mana statusnya ini berada di antara good dan bad, mengindikasikan risiko yang moderat ya untuk intermediate ini. Selanjutnya untuk performance dan simple window. Jadi di mana performance window sendiri adalah waktu yang di-require untuk mendesain time frame selama credit performance akun itu berjalan untuk dimonitor seperti itu. Jadi waktu ini digunakan oleh borrower kredit untuk mengevaluasi perilaku dari uh, customer-nya seperti itu. Lalu ada juga sampel window di mana uh, waktu yang spesifik di mana kita bisa menentukan apakah customer tersebut masuk ke dalam kategori good atau bad case ya dalam sampel dataset tersebut. Selanjutnya kita juga tidak akan jauh-jauh dari framework dari Basel II, di mana Basel II ini menjelaskan terkait dengan bagaimana perhitungan dan juga bagaimana penentuan dari bad dan good customer sendiri seperti itu. Bisa kita lihat ada beberapa referensi lain seperti di Decision Horizon Approach di IFRS 9 seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke data sampling, di mana untuk data sampling sendiri untuk development setnya eh, menggunakan setidaknya 70-80% dari total sampel. Lalu untuk validation setnya ada 20-30% dari datanya. Dan di sini bisa kita lihat dari bukunya Raymond Anderson, dari literaturnya, yang baiknya itu terdapat minimumnya ada 1.500 bad customer, 1.500 good customer, dan 1.000 yang di reject seperti itu. Lalu untuk sampel metode kita bisa menggunakan simple random sample dan juga stratified random sample ya untuk mendapatkan data yang stratified sesuai dengan proporsi dari kelasnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke exploratory data analysis. Jadi di fase ini kita melakukan exploratory data yang sudah didapatkan tadi, di mana yang pertama kita mengecek data integritas, yaitu kualitas dari data dan apakah terdapat tingkat inkonsistenan dalam datanya seperti itu, seperti kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan apakah terdapat error dalam pengisian datanya seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengecek apakah terdapat insight yang ada di dalam datanya. Misal ada distribusinya seperti apa untuk masing-masing feature, lalu proporsi, apakah terdapat outlier, dan juga karakteristik lainnya seperti itu. Ini bisa kita lihat di sini untuk 22 fitur yang tadi sudah saya uh, infokan, ada outstanding debt, lalu number of loan, lalu di sini ada number delay payment, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini banyak yang terdistribusi skew ya untuk uh, bagian dari total distribusinya seperti itu. Selanjutnya bisa juga kita lihat box plot ya untuk membandingkan antara kategori dari yang default atau non default yang good and bad customer ya. Di sini bisa kita lihat untuk masing-masing dari fiturnya sudah dibagi juga untuk numerical juga dan untuk predictor menggunakan conplot seperti itu. Ini merupakan statistical description uh, dari categorical column, di mana kita menggunakan correlation, inversion correlation untuk mendapatkan korelasi dari tiap-tiap fitur. Jadi di sini untuk best practice-nya, apabila terdapat fitur yang memiliki korelasi yang cukup tinggi, maka terdapat multikolinearitas, di mana hal tersebut tidak baik karena hal tersebut bisa merusak sistem dari uh, machine learning yang nanti kita akan buat. Jadi nanti best practice-nya mungkin akan di-drop fitur yang memiliki korelasi yang cukup kuat. Kita pilih salah satu seperti itu.
Lalu selanjutnya kita membuat perencanaan dan data processing. Di sini khususnya ada kita mengetrack data inkonsistensi, terus kita menghandle missing value, mengetrack outliers, dan menstandarisasi datanya gitu. Jadi bisa kita lihat terdapat beberapa missing value ya dari hasil wranglingnya untuk beberapa kolom seperti age, number credit, dan interest rate, dan lain-lain seperti itu. Oke, selanjutnya kita membuat juga splitting terhadap data-nya karena kita harus memisahkan antara data X dan data Y, prediktor dan juga targetnya seperti itu. Kita buat fungsi. Selanjutnya kita menggunakan konsep initial characteristic analysis, di mana di sini menurut Bapak Nemsitki di bukunya merekomendasikan paling tidak itu kita untuk kategori numerikal itu tidak kita gunakan data apa adanya, kita menggunakan binning method ya, di mana di sini nanti kita membagi-bagi menjadi beberapa uh, binning untuk mempermudah pengelompokan datanya. Kalau menurut Bapak NCDK ini paling tidak ada 20 grup atau 5% dari total akun seperti itu. Lalu selanjutnya untuk mitigasi dari complexity dan overfitting ya tujuan dari binning tadi dan juga mempreserve informasi yang ada di dalam fitur tersebut. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di fase ini kita menggunakan menggabungkan lagi datanya untuk melakukan EDA dan kita membuat binning tadi ya. Kita buat fungsi define num binning, lalu kita bin datanya sehingga nanti datanya akan terkelompokkan sesuai dengan konfigurasi kita. Kita menggunakan file config data ini menggunakan YAML ya untuk mempermudah sehingga nanti kita akan menggunakan Pickle untuk mendam dan meload datanya seperti itu. Selanjutnya untuk em, poin selanjutnya kita menghitung weight of evidence. Di sini WOE ini adalah sebuah fitur yang nanti akan mengkuantifikasi predictive power dari atribut-atributnya ya. Jadi nanti di sini akan terbagi karena tadi kan kita menggunakan konsep binning method ya. Nanti akan dibagi berdasarkan good dan bad kredit aplikan, di mana di situ kita bisa mendapatkan nilai relatif terhadap tingkat prediksi power uh, uh, dari atribut tersebut seperti itu. Selanjutnya kita juga gunakan asesmen relative risk ya untuk mendapatkan risk relatif dari tiap-tiap atribut. Lalu kita menggunakan kontribusi model deployment. Kita gunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai dari WOE dari tiap-tiap atribut per fiturnya seperti itu. Lalu konsep selanjutnya adalah kita mencari nilai dari information value, di mana kita menggunakan compressive strength measurement, di mana konsep ini kita nanti akan mendapatkan nilai di mana berapa sih impact dari predicted outcome yang didapatkan dari sebuah feature seperti itu dengan melakukan agregasi dari power untuk masing-masing individu per karakteristik tersebut seperti itu. Lalu kita juga menggunakan kuantifikasi predictive relationship, di mana di sini untuk kategori-kategori yang numerical kita bisa melihat karakteristik kemampuannya untuk uh, me- meningkatkan akurasi untuk mengakses kredit risknya seperti itu. Ini kita bisa lihat untuk IV rumusnya seperti yang ada di layar ya, seperti itu. Oke, jadi untuk IP sendiri dan juga uh, WOE sendiri, pertama kita membutuhkan kontingensi tabel dulu. Jadi kita buat fungsi untuk membuat kontingensi tabel. Di sini kita bin dulu datanya seperti yang tadi, kita load dulu data yang sudah di bin, lalu kita define cross step inisiasi dan kita
masukan untuk tiap-tiap kolom di numerical kolomnya untuk didapatkan ya. Lalu selanjutnya kita nanti akan mendapatkan cross tab-nya, list dari cross tab-nya. Bisa dilihat di sini. Untuk cross tab sendiri kita bisa lihat sesuai dengan bin-bin yang tadi sudah dibuat ya. Untuk project ini kita menggunakan 4 bin lebih dahulu ya untuk sebagai langkah inisiasinya seperti itu. Lalu selanjutnya kita menghitung IP dan juga WOE ya. Di sini bisa kita lihat fungsi untuk perhitungan WOE dan IP. Nanti mungkin detail jelasnya bisa dilihat di GitHub. Dan di sini kita bisa lihat tabel dari IP dan WOE-nya. Jadi untuk masing-masing atribut dan karakteristik nanti punya nilai WOE. Dan kita bisa melihat predictive power-nya berdasarkan strength dari IP-nya, value-nya. Jadi di sini bisa kita lihat pembagiannya untuk IV di bawah 0,02 itu masuk unpredictive, lalu di atas 0,02 sampai 0,1 kubik, di antara 0,1 sampai 0,3 itu medium, dan di atasnya merupakan nilai strong seperti itu. Namun di sini nanti kita akan coba meninjau lagi apakah nilai-nilai ini nanti akan kita masukkan semua atau seperti apa kita menggunakan cross validation untuk memastikannya seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita membuat WOE mapping dictionary, di mana nanti kita nanti akan mendapatkan mapping dictionary-nya terhadap nilai WOE-nya seperti itu. Lalu setelah kita mapping, kita uh, insert WOE value ini ke dalam train set raw data ya untuk mendapatkan nilai dari WOE data seperti itu. Lalu di sini selanjutnya sebelum kita lanjut untuk tahapan selanjutnya, kita membuat uh, analisa logical trend dan business based approach, di mana nanti di sini untuk business based approach-nya sendiri ini akan menentukan nanti fitur-fitur mana yang nanti akan kita gunakan juga sesuai dengan kebutuhan dari bisnisnya. Uh, Lalu juga uh, karena ini bisnis based approach ya, jadi mungkin secara statistik dan bisnis nanti akan ada perbedaan. Jadi nanti mungkin kita akan mengikuti kira-kira yang komponen terbaik mana yang akan digunakan untuk proses pembuatan scorecard-nya seperti itu. Lalu ada juga validating business experience expertise ya, di mana di sini kita goes beyond pure statistical aja. Jadi kita harus juga melihat dari business expertise-nya seperti apa, lalu knowledge dan industrinya seperti apa seperti itu. Lalu di sini kita menghitung juga logical trend ya, di mana di sini uh, kita plot antara WOE dan juga atributnya untuk masing-masing fitur. Jadi bisa dilihat eh, yang baik mungkin dari WOE dari atribut yang kecil ini nanti akan terlihat perbedaan seperti itu. Karena karena apabila ada perbedaan atau eh, seperti slope seperti itu, nanti kita bisa melihat bahwa atribut tersebut memiliki predictive power yang cukup baik seperti itu. Kalau kita lihat ada yang naik dan turun, mungkin itu akan kurang baik untuk digunakan sebagai uh, prediktif uh, fitur karena di situ bisa kita lihat uh, ada inkonsistensi di dalam kategorinya seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini total EMI per month ini mungkin cukup baik karena dia menurun ya sebelumnya. Yang mungkin agak kurang baik nih mungkin credit utilization ratio di mana dia cenderung naik turun ya. Kita tidak bisa melihat secara langsung terhadap impact-nya terhadap predictive power kita nanti. Nah, ini kita bisa lihat sudah diplotkan semua untuk semua fiturnya. Jadi mungkin bisa didetailkan lagi. Ini bisa dilihat tape of loan-nya juga uh, fluktuatif ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita melakukan pengetesan lain, di mana kita melakukan test of independence. Di sini kita mengecek apakah uh, fitur-fitur tersebut independen atau tidak seperti itu. Menggunakan tadi ya karakteristik yang ada. Kita menggunakan chi-square, di mana null hipotesisnya uh, karakteristik dan national variable itu independen.
Lalu alternatif hipotesisnya tidak independen seperti itu. Di sini kita hitung, kita buat fungsi terlebih dahulu untuk independenitasnya. Didapatkan di sini ada dua karakteristik yang dia itu tidak gagal tolak ya. Gagal tolak new hypothesis, yaitu credit utilization ratio dan occupation. Nah, di sini mungkin uh, baik ini mungkin nanti akan di drop ya, karena itu dia independen dan tidak berkaitan juga dengan prediktif yang akan kita laksanakan seperti itu. Lalu selanjutnya di preliminary scoreboard, kita melakukan inisiasi model prototype dulu. Di sini kita menentukan nih apakah kita akan menggunakan model apa. Kita brainstorming dulu dengan business owner-nya, dengan business stakeholder-nya, kira-kira model apa yang akan digunakan untuk scorecard nanti, terutama algoritmanya ya, karena eh, algoritma mana yang mungkin mudah untuk diinterpretasikan dan nanti kita bisa memberikan judgement terhadap perubahan suatu poin di dalam parameter tersebut, dia itu berimpact apa sih terhadap nilai dari scorecardnya nanti seperti itu. Karena logistic regression cukup baik ya, cukup robust dalam pengambilan keputusannya, kan kita bisa lihat nanti impact dari perubahannya terhadap masing-masing fiturnya seperti itu. Lalu iteratif refinement process ini merupakan proses iteratif eh, dari divisi untuk terus mengevaluasi tingkat keefektifan model di dunia nyata dan mendapatkan feedback dari stakeholders. Selanjutnya alignment with business objective. Kita harus melihat bisnis objektifnya seperti apa dan menggunakan risk management priority, lalu customer centric approach dan operational requirement seperti itu. Lalu selanjutnya masuk ke tahap modeling ya. Jadi di tahap modeling ini kita sudah menentukan menggunakan logistic regression. Jadi kita menggunakan WOE dan IV tadi ya. Jadi dari fitur-fitur tersebut kita gunakan forward selection procedure untuk mendapatkan base model ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat kira-kira berapa sih total fitur yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai terbaik seperti itu. Jadi kita buat define dulu untuk function-functionnya. Di sini ada function forward ya. Di sini ada kita inputkan prediktor X, Y, dan scoringnya kita menggunakan OC. Lalu selanjutnya kita buat juga run forward di sini untuk melaksanakan eksekusi terhadap class validation yang nanti akan kita laksanakan seperti itu. Di sini bisa kita lihat menggunakan model logistic regression dengan penaltinya 2 ya. Lalu kita menggunakan cross validation, nanti kita akan dapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk masing-masing prediktor dan jumlah prediktor tertentu nanti kita akan dapatkan CV karena ini forward berarti dari nol prediktor dulu atau ke vanilla, dari vanilla model terus kita tambahkan prediktornya, kita lihat nanti CV terbaiknya di mana. Dan di sini kita lihat CV-nya di fitur 11 dan 5. Jadi dengan dua fitur ini aja sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan performa yang baik ya dari segi AUC dan ROC-nya tadi. Cuma nanti mungkin kita akan terkendala dengan bisnis uh, objektif dan juga bisnis requirement karena nanti apakah benar dengan dua prediktor saja kita bisa memprediksi nilai dari uh, credit scoring dari suatu aplikan. Jadi nanti mungkin akan kita perlu diskusi, kita perlu brainstorming dengan uh, business owner-nya, kira-kira yang baik itu seberapa. Hal ini tidak benar-benar mengikat ya secara statistik, tapi kita kembalikan lagi ke bisnisnya seperti itu. Oke, bisa kita lihat selanjutnya. em, Kita menggunakan fungsi selanjutnya untuk mendapatkan base model fitting-nya. Tadi kan kita melakukan iterasi ya untuk semua dari fitur yang digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan base model fitting untuk mendapatkan model yang optimal. Kita menggunakan logistic regression, tadi menggunakan fungsi yang tadi sudah kita jelaskan ada dua fitur yang digunakan 11 dan 5 ya, fitur ke-11 dan fitur ke-5.
dan didapatkan ini untuk masing-masing struknya untuk estimasinya berapa seperti itu. Nah, ini kita plotting juga dengan ROC AUC, didapatkan UC-nya di 0,88, cukup baik ya. Lalu ini untuk grafik dari Kolmogorov-Smirnov statistiknya, di mana di poin 0,58 pada di 0,42 seperti itu, untuk kelas 0 dan kelas 1. Ini bisa kita lihat di sini ada perbedaan yang cukup baik untuk eh, membagi kelas berdasarkan masing-masing kelasnya seperti itu. Lalu selanjutnya base model adjustment. Kita adjust berdasarkan dengan model yang kita laksanakan tadi. Lalu selanjutnya kita menggunakan scaling dan mendapatkan final scoreboard production. Jadi di sini untuk scaling sendiri, untuk mempermudah proses interpretasi, karena mungkin nanti secara bisnis akan lebih mudah eh, menggunakan poin ya, konsep poin dibandingkan dengan konsep probability. Jadi nanti kita akan menggunakan scaling untuk mendapatkan nilai dari scaling dari predict scoring-nya. Jadi di sini kita menggunakan konsep PDO, Point Suitable Odds ya. Jadi konsepnya seperti ini, apabila odds of good-nya 30 banding 1, maka 300 poin ya. Jadi nanti di sini kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu faktor kemudian PDO dibagi dengan 2, di mana konsepnya offset sama dengan skor dikurangi faktor dikalikan odds seperti itu. Nah, dari sini kita coba define fungsinya untuk mendapatkan nilai dari PDO, PDO dan scoreboardnya yang akan kita gunakan ya. Jadi kita transform model outputnya dulu menggunakan ini, fungsi scaling. Kita tadi load juga terhadap base model, lalu WOE-nya tadi, lalu selanjutnya kita define fungsi-fungsi yang dibutuhkan nanti untuk menghitung ini offsetnya tadi itu. Lalu kita dapatkan juga karakteristik dari tabel, dan selanjutnya nanti kita dapatkan seperti ini, yaitu karakteristiknya, lalu atribut, WOE, VMAT, dan poin. Nah, ini poin ini akan digunakan sebagai penambahan untuk credit score-nya seperti itu. Jadi untuk masing-masing karakteristik nanti akan dijumlahkan dan didapatkan kira-kira credit score dari aplikan itu berapa sih? Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke predict credit score. Di sini kita menggunakan fungsi baru, get points map dictionary. Selanjutnya kita transform poin-poin tersebut dan nanti kita akan mendapatkan predictive score-nya ya. Nah, di sini kita coba melakukan prediksi, kita coba masukkan tes input ya. Untuk data-data ini, umur, annual income, dan lain sebagainya sesuai dengan 22 kriteria yang kita perlukan tadi ya. Lalu kita prediksi score-nya, didapatkan ini 130, seperti itu. Lalu selanjutnya masuk ke tahapan implementation plan, level otomasi. Jadi untuk konsep dari scorecard ini, karena ini kan full digital ya, jadi eh, ada perlu level-level otomasi yang diperlukan untuk membuat program ini seamless. Jadi pertama integration fase integrasi, eh, lalu ada automation testing dan validation, lalu ada juga peningkatan otomasi fitur seperti itu untuk mendapatkan secara real time credit approval-nya seperti itu. Nah, untuk mempermudah eh, baik dari risk officer dan juga nanti penginputan officernya, nanti mungkin eh, di sini saya sudah membuat juga UI menggunakan Streamlit dan SQE ya, di mana nanti di sini kita bisa memprediksi kira-kira customer tersebut masuk ke dalam kategori apa, apakah dia di approve atau di reject dan credit score-nya berapa seperti itu. Jadi kita cukup masukkan nama dan juga fitur-fitur tadi yang diperlukan untuk mendapatkan nilai dari credit scoring-nya, dan nanti kita bisa melakukan prediksi secara real time gitu. Lalu selanjutnya ada juga yang dinamakan setting credit score cut off. Jadi ini berapa sih nilai dari cut off yang optimum? Ini kita bisa lakukan analisa
di mana risk analysis, di mana kita menggunakan historical data dan level toleransi untuk menentukan credit score cut-off yang optimal berdasarkan risk management seperti itu. Lalu berdasarkan konsultasi dari stakeholder, di mana stakeholder sendiri yaitu risk manager, compliance officer, senior leadership, nanti yang sudah mendapatkan exposure ya, kita bisa mendapatkan masukan dari mereka juga. Lalu performance monitoring dan adjustment, di mana di sini mekanisme monitoring dan assessment secara efektif untuk cut off dari credit score seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai dari cut off score sendiri, kita harus mengantisipasi beberapa nilai, yaitu approval percentage-nya itu kita gunakan biasanya dari bulan atau quarter ya. Dan juga untuk antisipasi value rate-nya itu menggunakan performance window untuk scorecard seperti itu. Nah, di sini kita akan menghitung dua nilai, yaitu ada test set expected approval rate dan juga test set expected bad rate. Lalu kita plotting di sini berdasarkan cut-off-nya ya. Tadi kita cari dulu nilai dari minimum dan maksimum dari score point yang kita dapatkan di scorecard tadi seperti itu. Ini bisa kita lihat cut-off minimumnya di 106 dan maksimumnya di 348. Nah, kita dapatkan nih expected approval rate-nya berapa dan juga bad rate-nya berapa. Selanjutnya kita plotting di sini. Nah, di sini kita dapatkan cut-off score-nya di sekitar 200 tujuan ya. Nah, itu menjadi batas kita untuk menentukan cut-off dari nilai yang kira-kira nanti akan di-approve atau nanti akan di-reject seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke workflow. Jadi, pertama kita mapping dan redesign dari end-to-end credit evaluation prosesnya ya. Kita identifikasi bottleneck dan inefisiensinya di mana, dan kita didesain lagi workflow-nya untuk mendapatkan credit scoring model yang seamless seperti itu. Lalu diperlukan juga training dan change management, di mana diperlukan comprehensive training untuk stakeholder yang nanti akan menggunakan program dan scorecard ini ya, sehingga nanti terdapat transisi yang seamless untuk penggunaan dari aplikasi credit scoring otomatis ini. Selanjutnya juga perlu dilakukan secara continuous process improvement, di mana implementasi ini nanti akan terus dikembangkan apabila terdapat eh, bottleneck dan juga masalah yang akan terjadi seperti itu. Nah, ini merupakan workflow-nya secara singkat mungkin risk analysis input data customer, baik itu data demografi dan data dari kredit historinya ini mungkin langsung bisa didapatkan dari sistem. Lalu selanjutnya kredit scoring modelnya nanti akan menghitung kira-kira berapa nilai dari kredit skornya. Lalu nanti akan masuk nih apakah skornya di atas 150 misalkan, ini angka yang mungkin akan sesuai dengan nilai cut-off tadi seperti itu. Apabila iya, dia akan approve. Kalau tidak, dia akan di reject. Atau kita bisa menggunakan pertimbangan lain apabila terdapat risiko yang mungkin bisa ditanggung oleh perusahaan. Seperti itu. Oke, terakhir kita masuk ke konklusi dan rekomendasi. Jadi untuk konklusinya, berdasarkan comprehensive analysis dan rekomen dari credit scoring ini, ada beberapa key conclusion, di mana implementasi dari credit scoring model efektif untuk mengakses credit worthiness dari aplikan. Lalu demonstrasi dari model prediktif yang robust ini perlu untuk adanya kesinambungan antara division risk, operasional, strategic objektif, dan lain-lain. Lalu integrasi dari credit scoring model harus streamline ya, eh, karena ini tergantung juga dengan decision making seperti itu. Lalu terdapat rekomendasi untuk user. Jadi untuk risk manager diharapkan terus bisa continue monitoring performance dari model tadi machine learning-nya, dan secara efektif memanage credit risk dan menggunakan judgment atau underwriter juga apabila sudah lewat dari batas risk threshold-nya seperti itu. Lalu untuk operational team, di mana leverage dari kredit automatic credit ini diharapkan bisa meningkatkan
streamline proses dari kredit evaluation prosesnya, di mana nanti akan meningkatkan efisiensi dari operasionalnya. Dan untuk marketing team diharapkan kita bisa menggenerate insight dari credit scoring model ini untuk mendapatkan marketing segmen yang targeted sesuai dengan segmen dan nanti promo yang akan mungkin diimplementasikan oleh tim marketing. Lalu selanjutnya untuk rekomendasi untuk project selanjutnya perlu mengenhance model refinement-nya karena di sini kita tadi menggunakan logistic regression dan juga data source tertentu nanti mungkin bisa digunakan advanced analytical technique ya atau algoritma lain yang nanti mungkin bisa berimpact lebih baik terhadap performa dari modelnya seperti itu. Lalu expanded data integration, di mana diharapkan ada integrasi data dari berbagai macam sumber, baik itu data source internal, eksternal, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, seperti socio-economic indicator, spending pattern, behavioral insight, untuk mendapatkan uh, pemahaman yang komprehensif terhadap perilaku dari kredit uh, kredit card user seperti itu. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila uh, ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.